Selamat pagi, ketemu lagi dengan si Komar dengan channel yang terbaru Sehat Jiwa. Ini kita lanjut lagi ya. Bagi-bagi tugas atau ilmu pelangi ini bagian kedua sekarang ya. Jadi yang seperti yang dijelasin kita bagi aja dengan 7 warna pelangi, dan yang satu ini warna putih atau apa aja yang kamu mau sebut warna abu-abu itu untuk yang sisa-sisanya. Kita lanjutkan dulu pertama-tama ya. Jadi biarpun cuma suami istri dalam satu rumah atau dengan anak yang masih kecil sudah bisa diajarkan. eh Waktu itu tahun 70-an aja nyokap gue udah ngajarin banget yang umur 5, yang paling kecil, anak yang paling kecil sudah bisa untuk diajar untuk ngelap-ngelap, mindahin perabot, beresin kiri, beresin kanan. Dan gue yang umur 9 udah masak nasi ke pasar untuk satu rumah. Padahal lumayan berbahaya ya ke pasar pada saat itu, harus pinter nawar, nyebrang jalan raya. Tapi untungnya nyokap gue kuat ya ngajarin kita anak-anaknya. Karena begitu gue umur 9, waktu itu gue umur 7 waktu udah mulai diajarin seperti itu. Dan pada waktu gue umur 9 nyokap gak ada. Jadi gue waktu itu umur 9 udah pergi ke naik oplet ke mikrolet untuk bayar rekening, pergi ke apotek tebus obat, ngatur uang jajan kakak adik gue, uang makan untuk ke pembantu untuk belanja ke pasar, sampai ngebantuin bokap. Ya, bokap tinggal nelpon, iya lu dari rumah ambil di lemari berapa juta, masukin tas sekolah lu, bawa ke daerah Pecinan, ini bapak nunggu di sini mau bayar utang orang. Jadi gua udah siap pada saat itu ya, umur 9 sampai umur 11 aja udah sampai ke keluar kota bawa duit, bawa emas untuk bayar utang, atau ke luar kota untuk kirim tagihan ke orang-orang. Oke, nah kita bagi tugas dalam satu rumah. Misalnya, sekarang diputar ya, diganti-ganti. Misalnya tiap bulan masing-masing anak diganti-ganti. Ada yang megang bagian merah. Merah itu biasanya kita orang tua yang sudah bisa cari duit ya, karena merah itu butuh untuk berumur dewasa untuk bisa cari duit. Tapi dari gua kecil, bokap gua itu bangkrut. Jadi dia bukan hanya bekerja, tapi dia juga ngajarin gimana caranya untuk melakukan pembukuan rumah tangga. Waktu itu masih sederhana aja pembukuannya ya. Dikasih berapa? 1.000. Terus pengeluaran berapa? Begitu aja. Waktu itu gue umur 9 udah bikin pembukuan. Tapi bokap juga mulai cerita ke kita rugi untungnya dia bekerja, jatuh bangunnya dia bekerja, penipuan-penipuan yang dia alamin selama di lapangan pekerjaan dia, kesuksesan dia, kerugian dia, kegagalan dia, keberhasilan dia. Biasanya dia cerita kalau lagi nganterin kita ke sekolah ya, di dalam mobil itu mau nggak mau kita mendengarkan apa nggak mendengarkan, muka asem atau nggak asem, akhirnya masuk juga ternyata di otak kita. Terus bagus juga kalau kita juga cerita soal investment dari kecil, terutama penipuan-penipuan sekarang ini. Dan rembukan juga ya, kita mau buka usaha apa, atau rembukan juga terhadap usaha-usaha orang lain. Bagus nggak sekarang usaha ini, usaha ono apa yang akan bagus di masa depan. Lalu jingga, oranye, itu bagian pendidikan. Jadi orang yang bertugas di bagian pendidikan, siapapun anak yang dapat tugas di bagian oranye itu memonitor satu rumah itu pendidikan kakak adik kita gimana. Biasanya kalau orang tua udah nggak sekolah lagi, biasanya kakak adik kita yang masih sekolah, kita liatin, kita tanyain nilai mereka, apa mereka udah selesai belum tugas, kita perhatiin, kita kasih semangat. Anak ini diajarkan untuk ngasih semangat kakak adiknya atau ngelaporin ke yang lain-lain. Hey, lu tau nggak kakak nomor 2 tuh tadi dapat A loh, atau dapat B loh, atau udah bekerja keras loh. C itu dia setengah mati loh untuk dapetin C. Apakah di sekolah dia ada masalah? Lo kakak nomor berapa itu? Kok kalau pergi ke sekolah mukanya serem, masem, nggak seneng? Apa ada masalah dia di sekolah? Apa dia kena bully? Jadi anak ini diajarkan untuk memperhatikan kakak-kakak yang lain, adik-adik yang lain, apakah dia ada masalah. Dan ini nanti diputer ya, bukan hanya dia terus yang megang bagian oranye, tapi nanti tiap bulan dikocok. Jadi gantian gitu ya, atau diputar pelanginya. Jadi dia abis ini dia megang bagian kuning misalnya. Atau walaupun dia belum bisa bekerja cari duit, tapi kan dia udah bisa survei-survei, Google nyari tahu soal investment terbaru, soal scam-scam terbaru, penipuan-penipuan jenis terbaru, ya kan? Walaupun kalau dia udah bisa pegang Google, udah bisa pegang komputer, bukan yang mustahil dia itu ditugaskan untuk, oke, malam ini kamu sebagai yang pegang bagian merah,
apa yang survei kamu hari ini, research kamu hari ini tentang penipuan terbaru. Misalnya dikasih tugas sama orang tuanya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi dengan video berikutnya. Video nomor 35 kali ini. Kita ketemu lagi di video nomor 36. Jangan lupa kita terusin ya. Nah, sampai bertemu. Terima kasih. Bye-bye.